Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GPDL Sade Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam Renungan 79. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, saat ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-9. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 9 ini dari ayat 1 sampai ke 3. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Puji Tuhan. Kita akan observasi ini. Di sini Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Dan Mazmur ini merupakan pengalaman pribadi di mana Raja Daud melewati berbagai tantangan karena pertolongan Tuhan. Dia boleh merasakan bagaimana Tuhan bertindak, membela, menolong dia di dalam kesesakan dan tantangan yang ia alami. Kita akan melihat interpretasi dari ayat ini. Raja Daud menyampaikan Mazmur ini merupakan suatu pengalaman pribadinya. Jadi dia menyampaikan Mazmur bukan karena dia mendengar cerita dari orang lain, tetapi karena Raja Daud sendiri mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami pembelaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Dan kalau kita belajar bahwa pengalaman itu sangat berguna bagi kehidupan kita manusia, khususnya bagi kita anak-anak Tuhan yang ada. Pengalaman itu adalah guru yang baik dari apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Pengalaman itu akan membuat kita dapat belajar sesuatu hal. Mungkin dari kesalahan kita, mungkin dari kesuksesan yang kita boleh raih. Dan di sini kalau kita melihat bahwa perjalanan hidup Daud bersama Tuhan membawa dia itu memiliki banyak kesaksian-kesaksian tentang Tuhan. Baik itu lewat kasih yang ia alami dari Tuhan, baik itu ketika dia mengalami kuasa pertolongan Tuhan, dia mengalami pembelaan dari Tuhan, sehingga dia dapat melewati setiap pergumulan, tantangan yang ada. Dan kalau kita belajar dari firman Tuhan ini ya, dalam ayat yang kedua sampai ketiga, dikatakan bahwa aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Dalam kedua ayat ini ya, ada beberapa kali Raja Daud mengatakan kata-kata yang sama, yaitu aku mau. Berarti ada suatu dorongan di dalam hatinya untuk dia melakukan beberapa hal. Karena dia sudah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita belajar dari ayat-ayat yang ada ini ya, ada beberapa hal yang Daud lakukan dengan tujuan dia mau memuliakan Tuhan lewat pengalaman-pengalaman itu. Yang pertama kita bisa belajar ya di dalam ayat yang kedua, bahwa Daud ini
bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Rasa syukur yang timbul di dalam diri Daud benar-benar timbul karena dia itu mengalami secara pribadi kasih dan pertolongan Tuhan. Jadi itu mendorong dirinya untuk dia bersyukur dengan segenap hatinya. Seperti orang yang ketika mengalami suatu kesesakan dan dia mendapat pertolongan, dia mendapat kelepasan, hatinya akan sangat bersukacita. Dia akan sangat bersyukur kepada Tuhan. Jadi bukan bersyukur hanya dengan sekedar perkataan saja, tetapi didorong dari dalam hatinya yang sungguh-sungguh dia berterima kasih kepada Tuhan. Dan yang kedua, Raja Daud mengatakan bahwa aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Dengan kata lain bahwa Raja Daud ingin menyaksikan pengalamannya yang ia sudah alami bersama dengan Tuhan. Baik itu tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang pembelaan Tuhan. Dan itu mendorong hatinya untuk bercerita, memberitakan tentang kasih dan kuasa Tuhan, memberitakan tentang siapa Tuhan yang dia sembah. Dan yang ketiga, kalau kita bisa belajar dari Mazmur 9 ayat 2 dan 3 ini, dikatakan bahwa aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Ya. Senantiasa bersukacita, bersukaria. Itu yang dilakukan Daud. Dan hal ini menggambarkan iman dan pengharapan yang ada di dalam dirinya. Dan hal ini dapat menjadi kesaksian yang dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar kita tanpa kita harus berkata-kata. Karena mereka melihat bahwa hidup kita, mungkin kita sedang dalam pergumulan, kita sedang dalam kesesakan, persoalan. Tetapi kita tetap dapat bersukacita, kita tetap dapat bersukaria. Karena kita percaya, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Bahkan kita sudah melewati banyak hal bersama dengan Tuhan. Dan itu akan membuat kita tetap dapat bersukacita, bersukaria di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi. Kemudian yang keempat, kita bisa belajar dari Raja Daud bahwa dia mau bermazmur bagi nama Tuhan. Dari apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Setiap pengalaman-pengalaman di mana kita bisa melewati tantangan-tantangan yang ada bersama dengan Tuhan. Dari dalam hati kita akan timbul pujian kepada Tuhan. Dari dalam hati kita akan timbul penyembahan kepada Tuhan. Dan itu menjadi satu doa yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Aplikasinya di dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan dapat memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang akan berguna dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 9 ayat yang ke-11, di sini dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Dari ayat yang ke-11 ini kita bisa melihat bahwa kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Sebab dengan kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tahu kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita percaya, dan bagaimana cara kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Yaitu dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita belajar untuk bersekutu, membangun hubungan
dengan Tuhan secara pribadi. Kemudian yang kedua di sini dikatakan bahwa orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Dari kita mengenal Tuhan, kita akan menjadi percaya kepadanya. Dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita kenal Tuhan, maka iman itu akan timbul dalam hati kita. Dan kita bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang ketiga di sini dikatakan, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Dengan kata lain bahwa kita akan terus berharap dengan sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan mencari Tuhan itu adalah mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari ini, kita terus belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar, percaya kepada Tuhan dengan sungguh, dan kita terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sehingga kita boleh hidup dalam kemenangan, hidup di dalam kuasa Tuhan, di dalam kasih Tuhan, memiliki pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat di WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, kita akan menutup renungan ini dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap perjalanan hidup kami. Bersama dengan Tuhan, kami boleh menikmati kasih kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami boleh melihat pembelaan Tuhan. Bahkan kami mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kami rindu lewat setiap pengalaman-pengalaman pribadi itu akan membawa kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin cinta kepada Tuhan, yang semakin berharap dan berserah kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Bahkan hidup kami dapat menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang ketika kami boleh berbagi, menceritakan tentang kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Tuhan, tolong keluarga besar GPD El Shaddai Magelang menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kiranya hidup keluarga GPD El Shaddai Magelang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang keluarga GPD El Shaddai Magelang perbuat berhasil. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.